Hari ini tanggal 26 Desember 2025, siklus market kripto mulai menunjukkan gejolak yang berbeda. Setelah beberapa minggu tekanan jual dan sentimen negatif mendominasi, sekarang kita mulai lihat tanda-tanda perubahan suasana, walau ketidakpastian masih cukup tinggi. Banyak investor bertanya-tanya, apakah ini momen awal untuk reversal atau justru jebakan buat para FOMO hunter di penghujung tahun? Semua indikator utama dan kabar makro punya pengaruh besar hari ini, jadi langsung saja kita bahas satu-satu secara detail. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, perlu diingat kalau semua informasi yang disampaikan di sini hanya untuk edukasi dan bukan ajakan transaksi atau rekomendasi investasi. Selalu gunakan analisa dan riset pribadi sebelum mengambil keputusan di market kripto. Di kalender ekonomi minggu ini, event besar yang jadi sorotan adalah FOMC Minutes dari Amerika pada tanggal 31 Desember dini hari. Catatan rapat ini biasanya berpengaruh ke ekspektasi suku bunga dan bisa langsung shake market kripto kalau ada pernyataan dovish atau hawkish dari The Fed. Dari China, di hari yang sama akan rilis dua data penting, yaitu NBS Manufacturing PMI dan Rating Dog Manufacturing PMI, yang juga jadi indikator kesehatan ekonomi China. Kalau angkanya di bawah 20, market global bisa lebih sensitif karena dianggap sinyal perlambatan ekonomi. Berita makro pertama datang dari Federal Reserve yang kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 0,4%. Ini jadi pemotongan ketiga berturut-turut dalam usaha merangsang ekonomi di tengah inflasi yang masih membandel. Dengan suku bunga sekarang di 3,6%, posisi ini adalah level terendah dalam hampir 3 tahun terakhir. Efeknya ke kripto? Biasanya kalau suku bunga rendah, investor mulai berani mencari resiko lebih tinggi di aset seperti Bitcoin dan Ethereum, karena imbal hasil di aset tradisional makin tipis. Inflasi Amerika juga lebih jinak dari prediksi. Data CPI bulan November naik 2,7% secara tahunan, lebih rendah dari ekspektasi 3,1%. Inti inflasi, tanpa sektor energi dan makanan, juga turun ke 2,6%. Buat market kripto, kabar seperti ini biasanya bikin optimisme baru. Kalau tekanan inflasi makin ringan, peluang The Fed buat lanjutkan stance dovish kebuka lebar. Dan ini seringkali memicu minat baru ke Bitcoin dan kawan-kawan, apalagi yang posisinya dianggap hedge dari inflasi. Dari sektor tenaga kerja, laporan payroll Amerika bulan November menunjukkan pertambahan 64.000 pekerjaan, lebih baik dari sebelumnya yang minus 105.000. Tapi tingkat pengangguran malah naik ke 4,6%, tertinggi sejak tahun 2021. Ada sinyal campuran di sini. Perekrutan naik, tapi banyak sektor masih lesu. Market kripto biasanya cukup responsif kalau data tenaga kerja membaik, tapi kalau pasar kerja makin lemah, investor jadi hati-hati dan cenderung wait and see. Indeks Fear and Greed hari ini masih ada di posisi takut, tepatnya di skor 28. Ini konsisten dengan minggu lalu dan jauh dari level tertinggi tahunan yang sempat menyentuh 76 atau zona greed. Artinya, market sekarang lagi penuh kecemasan dan kehati-hatian. Selama market masih di mode takut, peluang swing naik memang ada, tapi biasanya gerakannya lebih volatil dan rawan fake out. Sentimen ini juga berarti banyak orang masih memilih tunggu dan lihat sambil ngintip peluang di area bawah. Sampai hari ini, indikator P-Cycle Top masih adem. Belum ada lampu merah peringatan tanda siklus puncak. Jarak moving average 110 hari ke 235.000 moving average 2 kali lipat masih jauh banget. Artinya, tekanan distribusi di puncak siklus belum terasa. Selama garis-garis ini belum bersinggungan, biasanya market belum benar-benar masuk zona bubble atau euforia ekstrim. Puel multiple hari ini ada di 0,9, posisi yang sering dianggap nyaman buat holder jangka panjang. Historisnya, fase-fase seperti ini biasanya muncul di tengah-tengah siklus, belum masuk fase puncak atau euforia. Jumlah indikator yang menunjuk ke zona hold juga dominan. Ini memberi gambaran kalau pasar masih punya ruang buat bergerak lebih panjang, bukan di ujung siklus. Dari sekitar 30 indikator siklus, beberapa yang paling menarik hari ini antara lain Rainbow Chart Bitcoin yang belum menyentuh target overheat, Bitcoin dominance masih di bawah 60%, sehingga arus altcoin belum besar, dan MVRV rasio yang masih jauh dari level bubble. Belum ada sinyal konsensus siklus puncak, jadi market punya modal nafas lanjutan. Ini menarik buat yang suka analisa probabilitas lawan risiko. Kita lanjut ke pair Bitcoin USDT. Harga BTC sekarang ada di sekitar $87.000, posisi yang cukup dekat dengan lower Bollinger Band area $84.700.
Dari sisi daily chart, RSI 7 sudah masuk level oversold, menandakan tekanan jual mulai capek. Candle 4 jam juga sempat tolak penurunan di sekitar area support psikologis 87.000. Area reaksi penting ada di 87.000 hingga 88.776. Skenario utama, market masih berpotensi rebound ke area resisten utama di 89.378 dan 90.234, kalau support kuat di 87.000 tidak ditembus. Sebaliknya, skenario alternatif, kalau harga breakdown dan kehilangan 84.700, arah koreksi lebih dalam bisa terbuka. Dalam kondisi market sensitif sekarang, pengelolaan resiko wajib diperhatikan, apalagi volatilitas cukup tinggi di penghujung tahun. Ethereum USDT hari ini juga sedang ada di area bawah, tepatnya sekitar $2.900. Posisi harga cukup dekat dengan lower Bollinger Band 4 jam dan oversold di RSI 7 di level 22,7. Support terdekat di 2.868 jadi fondasi utama buat reaksi buyer. Risk dan reward terhitung menarik karena area resistance bertingkat di 2.972, 2.995 hingga 3.026 menjadi target logis untuk skenario rebound. Kalau bereaksi gagal di atas 2.900, bisa buka jalan retest support lebih bawah. Sehingga skenario alternatif perlu diperhatikan untuk cut loss dengan disiplin. Untuk BNB USDT, harga sekarang berkisar di $119,6, mendekati lower Bollinger Band daily di area 116,93. RSI 7 di daily sudah masuk zona oversold ekstrim, cuma 3,0. Bahkan RSI 14 juga udah dekati level 29. Ini sinyal klasik downside exhaustion. Beberapa candle 4 jam menunjukkan adanya pola hammer reversal dengan volume makin tipis di bawah. Tanda-tanda buyer mulai mengumpulkan posisi. Target resistance terdekat di 123, lalu ada konfirmasi ke area 128 dan 130. Skenario utama, market berpotensi rebound ke arah resistance tersebut kalau support 116,5 bisa bertahan. Tapi kalau support jebol, area bawah masih perlu diwaspadai potensi penurunan lanjutan. Sementara Solana USDT, harga bergerak di sekitar Rp830,39, ada di dekat lower Bollinger Band, serta posisi oversold RSI 7 di bawah 20. Secara struktur, price action cenderung defensif dengan beberapa candle hammer kecil di time frame 4 jam. Artinya, seller mulai kehilangan tenaga. Level penting reaksi ada di 834 dan 841, yang kalau tertembus bisa tarik harga ke resisten 846, 850, bahkan ke 870. Skenario utama masih dominan bounce dengan restop di bawah 821. Skenario alternatif, kalau market gagal hold level support, waspadai penurunan lebih lanjut karena struktur masih lemah secara tren mayor. XRP USDT hari ini bergerak di sekitar 0,12357 setelah sempat mantul tipis dari lower Bollinger Band dan posisi RSI 7 yang sangat oversold di angka 12,3. Harga sempat menyentuh support multihari di area 0,1233 hingga 0,12478. VAWP masih jauh di atas, sekitar 0,154, sehingga ruang upside buat mean reversion masih terbuka. Area penting reaksi ada di support 0,12397 dan resistance di 0,12666 sampai 0,136. Skenario utama, rebound ke resistance di atas cukup logis, sementara skenario alternatif tetap perlu diawasi kalau harga breakdown bawah 0,1205 yang bisa memicu tekanan jual baru. Untuk Doge USDT, harga saat ini ada di sekitar 1,8287. Tekanan jual sudah mulai jenuh dengan RSI 7 di level 18,8 dan posisi di dekat lower Bollinger Band pada time frame 4 jam. Candle terakhir 4 jam punya ekor bawah cukup panjang. Ini pertanda ada buyer defense di sekitar 1,77. Resistance pertama di 1,8465. Lalu berikutnya di 1,8938 dan 1,9441. Skenario utama,
Rebound potensial cukup jelas selama harga tidak breakdown 1,7707. Skenario alternatif, tetap hati-hati karena volatilitas masih tinggi. Kalau tembus support bawah, tren lemah bisa lanjut dan resiko harus dijaga. Penutup, ingat lagi bahwa semua analisa di video ini hanya bertujuan untuk edukasi. Selalu gunakan strategi dan money management yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Sampai jumpa di ulasan market selanjutnya.